Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan yang membuat dunia tercengang melihat umat Islam. Di siang hari mereka menjauhi makanan dan minuman. Di malam hari berkumpul di masjid setiap malam sampai 1 bulan. Mereka bertanya-tanya, kok kuat umat Islam itu? Memang umat Islam adalah umat yang paling kuat. Bahkan umat Islam selama bulan Ramadan membina diri untuk menjadi orang yang paling disiplin waktu. Ketika kita makan sahur, pas terdengar azan, walaupun masih lapar pasti berhenti. Kemudian ketika kita menjelang berbuka, walaupun sudah tertahan sedemikian lama haus dan lapar, tetap menunggu tiba waktu azan, walaupun 1 menit tidak ada yang berani mendahului. Itu menggambarkan kedisiplinan umat Islam di atas yang lain. Kalau ada orang yang masih berkata umat Islam tertinggal, sebetulnya itu loh korban berita. Umat Islam itu paling maju dalam hal apa? Dalam segala hal kecuali satu. Dalam hal apa umat Islam tertinggal? Dalam menyebarkan berita bohong, dalam membuat fitnah, memberitakan berita hoax, itu tertinggal. Memang harus meninggalkan diri. Jangan ikut-ikutan kepada orang lain yang senang membuat berita yang tidak sesuai realita. Umat Islam adalah umat yang paling bersabar. Pada bulan Ramadan anak-anak saja bisa bersabar, menahan diri dari makan dan minum. Apa tujuan mereka? Mereka ingin ibadat saum juga, mengikuti orang tuanya, mengikuti keluarganya. Ini memberi makna bahwa Ramadan betul-betul memperlihatkan kepada dunia umat Islam umat yang paling hebat. Mari kita tolak pernyataan yang mengatakan umat Islam tertinggal. Apalagi dikatakan umat Islam miskin-miskin. Yang miskin umat Islam banyak, non-muslim juga banyak. Kalau di negara-negara yang penduduknya non-muslim, pasti orang miskinnya non-muslim semuanya. Kalau di negara-negara penduduk mayoritasnya muslimin, yang kayanya pasti muslimin. Sedikit yang non-muslimnya. Kita tentunya dengan melalui alat elektronik, melalui media sosial, menyaksikan bagaimana pertemuan umat Islam di Makkah, di Madinah. Bulan Ramadan itu sulit untuk dipahami oleh pihak luar. Bergerak dengan gerakan yang sama ketika sholat malam Ramadan, begitu lama, yang hadir sampai jutaan manusia, pernah terungkap oleh lisan non-muslim dan tokoh agama tertentu. Ketika dia menyaksikan bagaimana gerakan sholat malam Ramadan di Masjidil Haram melalui media, dia berkata kepada umatnya, masa depan negeri kita akan dikuasai umat Islam. Bagaimana tidak? Mereka mampu disiplin. Ketika berdesakan tawaf, tiba-tiba terdengar azan, apalagi sudah qomat, langsung berbaris rapih. Yang kalau saja orang-orang militer dalam keadaan berdesakan begitu untuk disuruh berbaris rapi, perlu waktu. Tapi umat Islam cukup dengan mendengarkan kalimat-kalimat tertentu, yang mendengar itulah berbagai bahasa, tapi mendengarkan satu bahasa bisa kompak semuanya. Itulah diungkapkan oleh tokoh agama lain. Tidak perlu saya sebutkan agama apa, karena ada kamera di depan. Ya, umat Islam umat termaju dalam segala hal.
Belum lagi kalau kita saksikan melalui media juga, buka bersama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setiap harinya menghabiskan miliaran untuk konsumsi masyarakat yang berbuka. Dan mereka berlomba untuk menjadi pemberi. Bagaimana masih ada orang yang berkata umat Islam miskin-miskin. Bulan Ramadan umat Islam berlomba untuk menjadi pemberi, bukan menjadi penerima. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih menjadi orang yang meraih nikmat iman kepada Al-Quran, yang menyebut Ramadan di dalam Al-Quran sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Al-Quran diturunkan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, manusia yang miskin, yang kaya, pejabat dan rakyat, yang tertinggal dalam pemikiran ataupun yang maju, entah dia adalah orang yang kuat ataupun yang lemah, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran untuk menuju kemuliaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, kesejahteraan yang tidak akan pernah berhenti, bukan di dunia kini, tentunya di akhirat nanti. Sungguh nikmat buat kita semuanya sebagai orang yang beriman. Maka kita syukuri malam ini, karena Allah telah memilih kita menjadi orang yang beriman. Kita syukuri dengan qiyamul lail, atau yang lebih dikenal dengan tarawih. Di zaman Rasul istilah tarawih itu belum dikenal. Di zaman Rasul yang dikenal adalah qiyamul lail, tahajud, witir. Itu yang dikenal. Istilah tarawih itulah diungkapkan oleh para ulama belakangan. Kenapa kok ada penamaan tarawih? Tarawih itu apa? Tarawih kalau banyak jadi tarawih. Artinya apa? Rileks, santai. Kata orang Margahayu Raya, salse. Jadi sholat salse itu tarawih. Makanya kalau namanya tarawih tapi gugur bugan, jangan sebut tarawihnya. Kan ada apa itu tarawih tercepat di dunia katanya. Ya jangan disebut tarawih lah kalau tercepat. Tarawih itulah rileks, santai, dinikmati betul. Bagaimana praktik Rasulullah dulu melaksanakan sholat di malam Ramadan, disaksikan oleh para sahabat, karena Rasulullah sempat mengajak para sahabat untuk bersama-sama sholat malam bersama beliau, yang disebut qiyamul lail, meninggalkan waktu tidur untuk tidur, atau menggunakan waktu tidur untuk sholat tanpa tidur. Tanpa tidur atau tidak tidur disebut tahajud. Jadi tahajud itu artinya tidak tidur. Jadi kalau begitu kita saat ini habis sholat isya biasanya tidur, tidak tidur, ya tahajud. Enggak lah, tahajud itu adalah harus tidur dulu. Enggak tahu pernyataan itu dari siapa. Saya belum tahu itu. Yang mengatakan kalau tahajud harus tidur dulu, saya belum tahu itu dari siapa itu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur terlebih dahulu sebelum mewitirkan? Mewitirkan salat malam artinya mengganjilkan jumlah salat malam. Itu artinya mewitirkan. Rasulullah menjawab, "Ya Aisyah, inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, engkau tahu setiap malam kalau engkau lihat mataku terpendam, tertutup, kalbuku tidak pernah lepas dari zikir. Artinya Rasulullah tidak pernah tidur kayak kita. Rasulullah tidur cuma matanya saja, kalbunya zikir terus. Perbedaannya dengan kita enggak jauh ya, cuma sebaliknya. Kalau Rasulullah tidur saja zikir, kalau kita bangun saja tidak zikir itu. Tapi alhamdulillah sekarang sedang zikir semuanya. Karena zikir itu tidak selalu terdengar suara zikir, tapi kalbu komunikasi dengan Allah itulah zikir. Rasulullah SAW menegaskan, "Inna lillahi malaikatan." Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan sekelompok malaikat, yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari orang-orang yang sedang berzikir.
Ketika malaikat yang satu menemukan sekelompok masyarakat sedang zikir, maka dia manggil teman-temannya, sini, aku sudah menemukan nih orang yang sedang berzikir. Maka setelahnya mereka datang mengunjungi tempat yang sedang dipenuhi oleh orang yang berzikir. Maka mereka membentangkan sayapnya sampai menutupi langit. Lalu mereka mendengar pertanyaan dari Allah. Apa yang sedang mereka kerjakan? Dan Allah Maha tahu. Pertanyaan itu adalah untuk supaya diperdengarkan kepada kita bagaimana jawaban malaikat. Malaikat mengatakan, ya Allah, mereka sedang mengingat Engkau. Apakah mereka sudah melihat aku? Belum ya Allah. Bagaimana sekiranya mereka sudah melihat aku? Tentunya zikirnya akan lebih berkualitas, demikian kata malaikat. Terus apa yang mereka minta? Yang mereka cari? Mereka mengharapkan dapat surga ya Allah. Apakah mereka sudah pernah melihat surga? Belum ya Allah. Sekiranya mereka sudah melihat, seperti apa keinginan mereka? Ya tentu mereka akan semakin semangat untuk beramal ibadah, untuk berzikir, salat, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, bersedekah, silaturahim, mengkaji ilmu, sayang menyayangi satu sama lain karena Engkau, pasti akan semakin meningkat. Lalu Allah kembali bertanya, apa yang mereka takuti? Mereka takut neraka ya Allah. Emang mereka sudah melihat neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka? Malaikat menjawab, tentu mereka akan semakin takut, akan semakin melarikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Lalu Allah berfirman, "Ushhidukum anni qad ghafartu lakum." Saksikan oleh kalian wahai malaikat, aku sudah mengampuni mereka. Semoga kita semuanya dengan pertemuan seperti ini, zikrullah, dengan salat, dengan mengkaji Quran, mengkaji hadis, termasuk yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka akan semakin semangat mengisi malam-malam Ramadan, dan mudah-mudahan semakin ke sana semakin semangat ya. Sebagaimana di Masjidil Haram tempat Rasulullah dan di Masjid Nabawi dulunya waktu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat untuk senantiasa memanfaatkan malam Ramadan demi taqarrub kepada Allah, semangat para sahabat di awal-awal dan mereka berlomba untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, namun belum seperti saat ini berjamaah masing-masing. Dan ketika sampai tanggal 20 Ramadan masih masing-masing. 21, 22, 23. Dan ketika Ramadan tinggal tersisa 7 malam. Demikian ungkapan Abu Dzar, "Sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakum bina minasyahri hatta baqiya sab'un." Kata Abu Dzar, kami melaksanakan ibadah saum Ramadan bersama Rasulullah. Dan beliau memberikan motivasi untuk memanfaatkan siang dengan saum, memanfaatkan malam dengan qiyam. Tapi beliau sendiri tidak langsung membimbing kami hingga Ramadan tersisa tinggal 7 hari. Maka beliau asar menyampaikan informasi kepada kami, nanti aku akan sholat di sini, siapa yang mau bersama-sama silahkan hadir. Bahagianya luar biasa para sahabat akan melakukan qiyamul lail dengan imam Rasulullah SAW, sebagaimana mereka menikmati berjamaah sholat fardu, dan saat ini akan melakukan sholat malam dengan waktu yang tentunya lebih luas. Makanya karena waktunya luas, dilaksanakan dengan rileks, dengan santai, akhirnya diberi nama tarawih. Tarawih, kalau banyak tarawih. Berlangsunglah sholat malam bersama Rasulullah pada pertama kalinya dengan menghabiskan waktu 1/3 malam. Qama bina hatta madha thuluthul lail. Berlangsunglah sholat di malam hari Ramadan, menghabiskan waktu 1/3 malam.
Berarti kalau sekarang ini jam 8, kira-kira mau sampai jam berapa nih sepertiga malam nih? Gak ada yang jawabnya, gak usah lah. Iya, karena kalau 1/3 malam berarti sekarang mulai jam 8 nanti berakhir jam 11-nya. 3 jam lah gitu. Nah, Rasulullah SAW berlangsung melaksanakan sholat. Ya, kalau saat ini dari mulai jam 8 sampai jam 11. Kemudian hari berikutnya beliau tidak datang. Berikutnya lagi datanglah beliau. Ramadan tinggal 5 hari lagi. Kembali beliau memimpin Qiyamul Lail. Menghabiskan waktu setengah malam. Berarti sampai ya jam 12-an lah. Luar biasa. Dan para sahabat menikmati Qiyamul Lail. Karena Rasulullah yang membaca Quran dengan suara merdu, dengan irama yang sesuai dengan makna, penjiwaan yang sangat mendalam, penghayatan yang sangat luas, tak mungkin dapat kita jangkau oleh kita. Ada seorang ahli irama membaca Al-Quran yang diistilahkan oleh para ulama Al-Quran maqamat. Maqam itu artinya posisi seseorang membaca Al-Quran bagaimana. Ditanya, maqamnya Rasulullah saat membaca Al-Quran seperti apa? Seorang ulama menjawab, gak mungkin ada yang mampu menirunya. Khusus maqam Rasul. Beliau membaca Al-Quran dengan menggunakan irama atas dorongan makna, penjiwaan yang sangat mendalam. Bukan mikir lagu kesini. Bukan itu, tapi dorongan dari hati. Artinya Rasulullah kalau membaca Al-Quran biasa dengan menggunakan irama yang sesuai makna. Ketika ayat yang dibaca mengandung peringatan, bagaimana intonasi peringatan. Ketika ayat yang dibaca mengandung kabar gembira, bagaimana irama yang memberi makna sedang membaca berita gembira. Dan bagaimana kalau ayat sedang mengandung perintah dan larangan, tentunya beda lagi iramanya. Rasul menegaskan, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Riwayat Muslim, Rasul bersabda, tidak ada izin yang sebanding dengan izin yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada seorang nabi pembawa suara merdu. Izin apa? Izin memilih irama untuk membaca Al-Quran saat beliau membacanya dengan suara nyaring. Jadi kalau begitu membaca Al-Quran dengan menggunakan irama, itu adalah dicontohkan Rasul. Tentu irama yang harus kita pakai juga yang mengikuti aturan bacaan Al-Quran. Jangan sampai dipaksakan irama Sundanya, nah tuh kinanti dangdang gula, dipakai baca Quran gak nyambung, gak akan sesuai. Harus ikut kepada orang Arab. Karena dalam bahasa Arab ada panjang pendek dan sudah Allah sediakan seni untuk membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diturunkan. Bagaimana bisa diketahui? Sebelum Al-Quran turun, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, masyarakat Arab sedang mencapai puncaknya kesusastraan syair-syair mereka yang biasa dibaca dengan irama. Dan syair itu banyak jenisnya. Nah, ketika turun Al-Quran, irama yang biasa digunakan untuk membaca syair digunakan untuk membaca Al-Quran. Dan akhirnya ternyata semakin indah kalau dipakai untuk Al-Quran. Ibu-ibu suka tadarus pakai irama apa? Ya umpamanya kan, kita ambil contoh yang mengenal ada syair yang digunakan menyambut Rasul pada waktu beliau tiba di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Digunakan untuk baca Al-Quran, silahkan. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Dan lebih indah kalau dipakai untuk Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat malam Ramadan yang sekarang disebut tarawih.
Pertama-tama menghabiskan waktu sepertiga malam, kedua menghabiskan waktu setengah malam. Ketika pertengahan malam beliau berhenti, sahabat Nabi bernama Abu Dzar mendekat, "Ya Rasulullah, kami sedang menikmati suara Al-Quran yang engkau kumandangkan, dengan suara engkau, dengan irama yang engkau pilih. Aku harap engkau lanjutkan ya Rasulullah." Setelahnya sholat setengah malam, bukannya mengatakan, "Duh capek, enggak. Malah memohon kepada Rasulullah dilanjutkan. "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata hadhihi laila." Wahai Rasulullah, kalau sekiranya engkau berkenan, lanjutkanlah memimpin kami salat malam ini. Rasulullah menyampaikan apresiasi yang sangat mengagumkan dengan kalimat, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang ikut sholat sampai selesai tadi bersama imam, tercatat baginya di hadapan Allah nilai sholat semalam penuh. Jadi kalau sekarang di antara bapak dan ibu ada yang mau sholat lagi nanti malam jam 2 atau jam 3, diupayakan saat ini sampai selesai. Sampai berapa di sini? 11, 23, 53. Praktiknya 22 apa 44? Ya? Biar saya nanti nggak ragu-ragu nih. 44. Iya, baik. Mau 443, mau 221, 223, mau 5 rakaat 1 salam, mau 7 rakaat 1 salam, mau 9 rakaat 1 salam, semuanya pernah dipraktikkan Rasul. Hanya tidak populer aja. Hadisnya ada. Riwayat Muslim. Dan sudah saya tulis dalam satu buku, cuma nggak saya bawa sekarang. Bukunya berjudul 100 Solusi Fikih Kontroversi. Sudah terbit sejak 4 hari yang lalu. Belum lama terbitnya. Cuma agak tebal. 800 halaman lebih. Membahas tentang berbagai masalah kontroversial, tetapi sasaran dari buku ini adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan yang berbeda supaya kita bisa bertemu. Bukan memperuncing permasalahan yang berbeda, tapi di mana kita bisa bertemu supaya saling sayang menyayangi, saling mendoakan satu sama lain. Yang salat tarawihnya 11 kita doakan semoga diterima oleh Allah dan diampuni. Yang 23 semoga diterima oleh Allah dan diampuni. Yang tidak salat tarawih cuma salat fardu terus-terusan, semoga Allah berikan kepadanya nikmat salat sunat di selain itu di waktu-waktu yang lain. Yang kita doakan orang kafir bagaimana? Semoga mereka dapat hidayah. Dengan doa semuanya akan menjadi ketenangan buat kita. Tidak akan bimbang gelisah melihat orang yang berbeda. Tapi justru perbedaan ciptaan Allah. Yuk kita jadikan sebagai jalan untuk berkompetisi di hadapan Allah menuju kedudukan yang sangat tinggi. Saya lanjutkan. Ketika Rasulullah diminta untuk melanjutkan, maka beliau bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang ikut sampai akhir tadi, tercatat baginya nilai semalam suntuk. Apakah boleh sholat lagi setelah itu? Ya silakan. Tentunya tambah lagi nilainya dari Allah. Dan Rasulullah pada waktu berikutnya tidak hadir, kecuali bulan Ramadan tinggal 3 malam lagi beliau hadir memimpin qiyamul lail dan menghabiskan waktu hampir 1 malam. Hingga Abu Dzar berkata, "Hatta khashina ayyafutanal falah." Kami mengikuti salat Rasulullah SAW pada akhir pertemuan dengan beliau di malam Ramadan sampai merasa khawatir tidak ada waktu untuk makan sahur. Artinya sudah lewat tengah malam masih terus berjalan. Sampai sudah tiba waktu sahur masih juga salat. Tapi Rasul juga kan pasti sahur. Karena beliau menegaskan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah sahur karena dalam sahur itu ada barakah.
semalam penuh. Berapa rakaat yang sepertiga malam, berapa rakaat yang setengah malam, berapa rakaat yang semalam penuh. Enggak ada sahabat yang cerita. Kenapa mereka enggak ada yang cerita? Soalnya mereka lebih sibuk menjiwai, menghayati, tenggelam dalam mendalami makna Al-Quran. Enggak ada yang sibuk menghitung rakaat, enggak. Udah berapa rakaat? Enggak ada itu. Ikut saja menikmati bacaan Al-Quran. Maka kita pun diupayakan sibukkan untuk menghayati Al-Quran. Iya, tapi kan saya nggak ngerti. Yakini saja di dalam ayat yang dibaca ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada peringatan. Sejauh mana sikap kita terhadap semuanya itu. Biar Allah yang menanamkan ke dalam kalbu kita nikmat menghayati Al-Quran. Walaupun tidak semua kata kita pahami, tapi kan Allah Maha Kuasa memberikan kepada kita nikmat hidup bersama Al-Quran. Walaupun tidak semuanya kita dapat memahaminya. Sebab Allah Maha tahu apa yang terdapat dalam hati kita. Boleh jadi ada orang yang pintar bahasa Arab, tapi tidak menikmati hidup bersama Al-Quran. Ada orang yang tidak mampu memahami bahasa Arab, tapi dia menikmati hidup bersama Al-Quran. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang teingnya. InsyaAllah kita akhiri sampai di sini, kita lanjutkan dengan salat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.